Hai, balik lagi di Mari Share, sharing bersama Bidan Mariza. Oke, di video kali ini aku ingin memberitahu mengenai tanda bahaya pada kehamilan trimester ketiga. Untuk ibu-ibu yang memasuki trimester 3, yang memasuki umur kehamilan 28 minggu ke atas, pasti ada rasa khawatir ya, yang disebabkan karena rasanya mau persalinan kayak gitu ya, deg-degan, cemas, takut dan lain sebagainya kayak gitu. Tetap semangat ibu-ibu, hamil itu menyenangkan, hamil itu sehat ya. Tanamkan kepada diri bahwa persalinan juga merupakan persalinan yang sehat, persalinan alami yang menyenangkan, yang minim trauma. Amin. Semoga ibu-ibu semua persalinannya seperti itu ya. Oke, tanpa berlama-lama yuk kita mulai ke videonya. Pernah gak sih ibu-ibu itu semuanya ya, teman-teman semuanya itu merasakan pusing, kemudian bengkak pada muka dan tangan, terus merasakan kok gerakan janin aku berkurang ya, kemudian juga muncul cairan atau darah dari jalan lahir. Nah, apabila teman-teman itu menemui ya salah satu dari hal tersebut, itu hati-hati, bisa jadi itu menjadi tanda bahaya kehamilan di trimester 3, yaitu preeklamsi, kemudian perdarahan pervaginam, ketuban pecah dini, dan gerakan janin yang berkurang. Oke, kita ke penjelasan yang pertama, yaitu preeklamsi. Preeklamsi biasanya ditandai dengan meningkatnya tekanan darah di usia lebih dari 20 minggu ya, kemudian ditandai dengan pusing, kemudian bengkak pada muka dan tangan, pada tubuh. Kalau biasanya kan kalau ibu hamil tuh bengkaknya di kaki ya, tapi biasanya kalau disandarkan ke tembok atau diganjal bantal itu pada malam hari itu akan kempes. Nah, itu nggak kempes di pagi harinya. Kemudian juga pandangan mata kabur, nyeri ulu hati. Hati-hati, preeklamsi ini dapat menyebabkan komplikasi baik pada ibu dan janinnya. Biasanya pengobatan preeklamsi itu adalah dengan pengobatan secara oral atau minum obat ya lewat mulut, atau secara intravena atau memasukkan obat melalui infus. Ibu-ibu dengan preeklamsi itu biasanya akan ditunggu sampai janinnya memiliki paru-paru yang matang ya, sekitar usia 36 minggu, kemudian diinduksi, nanti berakhirnya itu dengan operasi sesar seperti itu. Oke, kita ke penjelasan yang kedua mengenai gerakan janin yang kurang ya. Jadi umumnya janin itu bergerak sekitar 10 kali dalam 12 jam ya, dalam sehari. Nah, apabila janinnya ibu itu kurang aktif ya, itu mungkin bisa disebabkan karena dehidrasi, kemudian lilitan tali pusat, sehingga menyebabkan kurangnya oksigen, gangguan pertumbuhan, infeksi, dan lain sebagainya. Umumnya gerakan janin ini adalah berada di rentang usia 16 sampai 25 minggu ya, pertama pada saat ibu merasakan. Nah, itu yang namanya quickening. Jadi nanti seiring dengan umur kehamilan yang semakin tua ya, semakin besar janinnya, itu intensitas dari pergerakan janinnya itu semakin kuat, semakin bertambah. Kadang-kadang malah ibu itu bisa tahu polanya si bayi itu kapan bergerak nih. Misal bangun tidur kan kita stretching dulu dikit gitu ya, kemudian itu dung pertama, kemudian ibu ke kamar mandi, kemudian ibu masak. Nah, itu ibu merasakan. Nah, biasanya di jam-jam tertentu itu ibu merasakan. Kemudian saat ibu minum air dingin, kemudian ke kantor, tiduran. Nah, itu biasanya pola-pola tersebut, oh biasanya jam segini tuh adik tuh lagi gerak-gerak nih, kayak gitu. Yang selanjutnya adalah perdarahan pervaginam, yaitu berupa adanya bercak darah atau darah yang mengalir dari jalan lahir kayak gitu ya, pada usia 20 minggu ke atas. Kalau pada 20 minggu ke bawah itu resiko terjadinya abortus atau keguguran. Nah, perdarahan pervaginam ini dibagi dua ya, yang namanya solusio placenta yang pertama, dan yang kedua itu adalah placenta previa. Bedanya apa sih? Kalau solusio placenta itu biasanya itu perdarahan dikit ya, kemudian juga disertai nyerinya banget gitu, kemudian disebabkan karena terlepasnya plasenta ya. Dan yang kedua itu adalah placenta previa atau plasenta letak rendah, itu disebabkan karena
plasenta yang tumbuh di bawah. Biasanya kan plasenta tuh tumbuh di atas tuh dinamanya di fundus. Nah itu tumbuh di bawah di sekitaran jalan lahir gitu. Jadi kalau kehamilan yang semakin tua itu kan biasanya ada pembukaan serviks atau mulut rahim tuh. Nah itu akan si plasentanya itu akan terlepas kayak gitu, kemudian menyebabkan adanya darah yang mengalir kayak gitu. Kemudian juga si plasenta previa ini biasanya itu ditemukan pada pagi hari ya, dengan darah yang lumayan banyak dan tidak disertai sakit. Nah itu bedanya. Bahaya dari perdarahan pervaginam ini antara lain adalah ibunya shock atau istilahnya itu shock karena kehilangan banyak darah kayak gitu loh di ibunya. Kemudian shock juga karena kesakitan ya, atau shock neurogenik. Kemudian untuk janinnya ya otomatis karena plasenta itu merupakan yang memberi nutrisi gitu ya, yang memberi oksigen, itu nanti bayinya akan kekurangan oksigen dan dapat menyebabkan gawat janin hingga kematian janin. Yang terakhir adalah ketuban pecah dini atau ketuban pecah sebelum waktunya. Ini merupakan keluarnya cairan ya, bisa bening, bisa berwarna kehijauan dari jalan lahir sebelum adanya tanda-tanda persalinan ya. Jadi masih kehamilannya tuh masih ibunya baru merasakan kencang-kencang atau kontraksi yang palsu gitu. Nah itu ketubannya pecah, namanya ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini ini bisa merembes atau dari sedikit ataupun mengalir banyak seperti itu. Hal ini berbahaya bagi janin ya, dan pada ibunya juga berbahaya karena bisa menyebabkan infeksi dan gawat janin. Umumnya janin harus dilahirkan 12 jam setelah ketuban ini keluar kayak gitu. Kemudian apa sih yang harus dilakukan teman-teman semua ya kalau mengalami hal ini? Yang pertama itu dites dulu apakah itu beneran ketuban atau bukan. Tesnya bisa menggunakan kertas lakmus. Kertas lakmus ini kertas kecil gini nih ya, warnanya pink. Itu nanti kalau kena cairan ketuban, kalau berwarnanya jadi biru, itu berarti beneran ibu mengeluarkan cairan ketuban dan harus segera ke tenaga kesehatan. Ya itu dia 4 tanda bahaya dari kehamilan trimester 3 ya. Ada preeklamsi, kemudian ada pergerakan janin yang kurang, kemudian juga perdarahan pervaginam dan ketuban pecah dini ya. Semoga penjelasan ini membantu ibu-ibu semua ya, semangat untuk menanti sang buah hati lahir. Oke, sekian video dari aku. Jangan lupa like, share, komen, kemudian subscribe. See you next time on my next video. Dadah.